Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Waalaikumsalam Khairul Fazri. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kata kunci yang diberikan oleh dosen untuk kami pelajari. Yang pertama adalah audit SI, yang kedua risk management, yang ketiga quality control, yang keempat good governance, dan yang kelima mengapa audit SI itu penting. Untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh kawan saya yang bernama Wirdi. Oke, eh, pertama perkenalkan nama saya Musa Dimas Tua dengan NIM 2201808013. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit sistem informasi menurut pemahaman saya. Nah, audit sistem informasi itu merupakan eh, proses atau evaluasi terhadap sistem informasi yang ada di dalam sebuah organisasi gitu. Mungkin segitu aja menurut pemahaman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Wirdi. Selanjutnya, yang kedua akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Rizky. Saya di sini akan menjelaskan risk management adalah suatu proses yang dilakukan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengolah risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mereka. Jadi proses ini bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif yang mungkin terjadi akibat adanya risiko tersebut. Terus manajemen risiko biasanya terdiri dari beberapa langkah. Yang antaranya adalah identifikasi risiko, penilaian risiko, pengendalian risiko, dan lain-lain. Sekian pengetahuan dari risk management. Terima kasih buat Rizky. Selanjutnya, untuk bagian nomor tiga akan dibacakan oleh Mawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Batara Waalaikumsalam. Dermawan dengan NIM 2101808202. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang quality control. Quality control atau pengendalian mutu adalah proses memastikan kualitas produk atau layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Quality control merupakan bagian dari manajemen produksi yang mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pengujian, hingga verifikasi. Tujuan quality control adalah menjamin kualitas produk yang dipasarkan, menjaga kepercayaan konsumen, memastikan produk sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan, mengidentifikasi dan mengatasi cacat atau ketidaksesuaian yang mungkin terjadi selama proses produksi. Proses quality control dilakukan dengan menentukan standar kualitas produk, mengambil sampel bahan baku yang dilakukan pengujian awal, melakukan uji coba produk setengah jadi, menguji keseluruhan produk setelah jadi, melakukan analisa dan aksi jika ditemukan adanya produk yang tidak sesuai standar. Quality control sangat penting bagi perusahaan karena dapat berdampak langsung pada kepercayaan konsumen. Produk yang berkualitas buruk dibeli konsumen, mereka mungkin tidak akan melakukan repeat order lagi. Terima kasih. Selanjutnya, untuk bagian nomor 4 akan dibacakan oleh kawan saya Iqbal. Eh, Sebelum saya menjelaskan tentang good governance, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Iqbal Al-Saputra dengan NIM 2101809199. Good, good governance pada audit itu adalah suatu proses evaluasi dan pemeriksaan terhadap tata kelola sistem informasi dan dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa sistem tersebut dikelola dengan baik. Setiap organisasi memiliki beberapa aturan, di antaranya transparansi dan akuntabilitas. Audit ini memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan dalam pengelolaan sistem informasi dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada manajemen risiko. Peraturan ini membantu mengidentifikasi dan mengendalikan risiko yang mungkin akan muncul, seperti serangan cyber, kebocoran data,
ataupun kesalahan sistem. Peraturan yang ketiga ada kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi, yaitu memastikan bahwa pengelolaan teknologi informasi sesuai dengan kebijakan kebijakan internal, standar industri, dan kebijakan yang berlaku. Peraturan yang keempat ada efisiensi operasional, yang dimana organisasi ini dapat menilai bahwa apakah sistem informasi digunakan secara optimal dan efisien. Peraturan yang kelima ada penyelarasan dengan strategi bisnis, yaitu di mana organisasi juga memastikan bahwa investasi dan penggunaan sistem informasi mendukung tujuan tujuan dari strategis bisnis. Dengan demikian, teknologi informasi tidak hanya berperan sebagai alat operasional alat operasional saja, tetapi teknologi informasi juga bisa menjadi alat pendukung utama dalam pencapaian visi dan misi suatu organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Nomor 5 itu mengapa audit sistem informasi itu penting. Menurut saya audit sistem informasi sangat penting bagi perusahaan dan organisasi karena memastikan sistem informasi berjalan dengan aman, efektif, dan sesuai regulasi. Dengan melakukan audit SI secara berkala, perusahaan bisa lebih siap menghadapi tantangan digital dan memastikan sistem informasi mereka aman, efisien, dan sesuai regulasi. Mungkin sekian saja presentasi dari kami. Saya mewakili teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.